Salam saudara terkasih dimanapun Bapak Ibu pemirsa yang menyaksikan acara pada malam hari ini. Saya percaya saudara diberkati Tuhan, saudara dalam keadaan sehat, keadaan bersukacita, dan keadaan diberkati oleh Tuhan. Kembali bersama dengan saya Pastor Monang Putar-Putar menemani Bapak Ibu saudara dalam acara terdahsyat Talk Show Jehovah Jireh Ministry. Saya yakin Bapak Ibu saudara pasti diberkati oleh Tuhan lewat acara pada malam hari ini, karena narasumber kita adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan, orang yang dahsyat juga, dan juga saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau sudah masuk di Facebook Pendeta Monang Putar-Putar, saudara jangan left, jangan keluar, tapi saudara saksikan, ajak keluarga, ajak anak-anak untuk menyaksikan acara ini, karena saya percaya ketika Bapak Ibu saudara yang menyaksikan acara ini pasti diberkati oleh Tuhan, karena acara kita pada malam hari ini adalah acara yang memberkati seluruh pemirsa, baik yang ada di Batam, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Medan, bahkan juga yang ada di mancanegara. Jika saudara menyaksikan acara ini, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara ini kasih oleh Tuhan, topik kita hari ini yaitu topik yang luar biasa, yang berbicara tentang tambahkanlah iman kami. Karena hari-hari ini Bapak Ibu saudara, bahwa umat-umat Tuhan penting memiliki iman yang luar biasa. Nah, pada malam hari ini dengan topik ini, tambahkanlah iman kami, akan kami bahas bersama dengan narasumber kita yang luar biasa dan juga yang sangat-sangat yaitu smart. Maka Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah left, jangan pernah meninggalkan laman Facebook saudara. Nah, Bapak Ibu saudara, jika saudara punya pergumulan, punya masalah, punya persoalan, bahkan juga mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu saudara boleh yaitu tuliskan di kolom komentar. Kemudian Bapak Ibu saudara, atau Bapak Ibu yang bersifat privat atau privasi, Bapak Ibu boleh lewat WA, bahkan juga lewat Messenger. Kami akan yaitu menjawab yaitu pertanyaan Bapak Ibu saudara, kemudian juga akan mendoakan Bapak Ibu saudara yang terkasih. Nah, saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, saudara tidak sabar lagi, ya saya yakin betul itu, karena narasumber kita luar biasa. Saya undang yaitu Bapak Pendeta Nainggolan untuk masuk Pak ke acara kita ini, panggung kita yang luar biasa ini. Silakan Pak. Haleluya. Haleluya. Apa kabar kasih? Haleluya. Puji Tuhan, semua baik hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Baik semua Pak ya. Ya. Ya, bersama dengan Tuhan kita harus beriman semua baik. Semua baik ya. Seperti tema kita malam ini, bahwa Tuhan selalu tambahkan iman bagi kita sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Semua baik ya. Boleh boleh Pak diperkenalkan dulu ya. Apakah sudah punya istri? Jangan-jangan nanti pemirsa waduh ini ganteng ini. Boleh Pak diperkenalkan dulu. Ya, terima kasih Pastor. Ini Pastor tampaknya terlalu berlebihan ya. Tetapi kita sangat menghargai itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ini hanya hamba yang kecil. Saya Pendeta Marnaik Nainggolan, dan saya sudah punya istri tentunya ya. Dan anak-anak saya ada 4 orang. Puji Tuhan, kami boleh bersama-sama melayani dan menggembalakan di GPI Sidang Seluruh Jabatan. Jadi kami masih sama-sama di Batam. Saya kira itu perkenalan singkat Pastor. Memang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini hamba yang rendah hati ya. Sudah ganteng ya kan, rendah hati lagi. Ini luar biasa. Jadi kita seturut dengan iman. Ya, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu yang rindu kita tepang dalam doa, yang mungkin punya pergumulan, mungkin punya masalah, sakit penyakit, Bapak Ibu boleh dituliskan di kolom komentar.
supaya kami dari tempat ini mendoakan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa mujizat online itu pasti terjadi hari-hari ini. Begitu ya Mas ya? Pasti terjadi ya. Amin. Mujizat online ya. Amin. Iya. Nah, sesuai dengan topik kita ya. Topik kita hari ini yaitu tambahkanlah iman kami ya. Ini menurut pastor nih, kenapa misalnya kita mengangkat topik ini, ya kan? Tambahkanlah iman kami. Boleh dulu pastor jelaskan kepada pemirsa yang menyaksikan yaitu acara kita pada malam hari ini. Baik, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, tema ini sangat menarik ya. Karena kita tahu bahwa kondisi pandemi yang sampai sekarang ini masih belum berakhir, tetapi kita bersyukur sampai hari ini Tuhan tolong kita. Jadi tambahkanlah iman kami, ini merupakan sesuatu konsep Alkitabiah dan urgensinya dengan kondisi sekarang sangat diperlukan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat hanya ada dua efek daripada kehidupan orang beriman di tengah kondisi yang sekarang ini. Pertama, bisa saja kondisi kesulitan sekarang ini akan membuat iman seorang semakin kuat, semakin berapi-api, Semakin luar biasa gitu ya. betul Pastor. Karena perkembangan gereja, kalau kita belajar dari sejarah gereja, gereja lahir itu bukan dilahirkan dengan kondisi yang fine-fine saja atau kondisi yang makmur, tapi kondisi tantangan yang sangat luar biasa, sehingga gereja lahir dari sebuah pergumulan yang sangat hebat sekali. Tetapi efek yang kedua dari kondisi pandemi sekarang terhadap kehidupan orang percaya yang beriman, bisa saja semakin keropos seperti yang pastor selalu bilang ya. Tipis sangke-sangke bisa aja. Benar ya. Seperti pastor bilang, iman orang sekarang sudah setipis sangge-sangge. Saya nggak tahu bagaimana teologinya sangge-sangge. Nah, tapi pastor, hal yang menarik adalah bahwa orang terlena dengan kesulitan itu ya. Orang terlena dengan kondisi sekarang sehingga menganggap bahwa tidak penting lagi beriman karena sepertinya hidup saya hanya biasa-biasa seperti itu. Tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, tidak ada sesuatu yang bisa menjadi pedoman hidup, sehingga banyak yang mulai berpikir buat apa saya beriman begitu. Sehingga kita perlu refresh kembali bagaimana konsep iman kita dalam bertuhan. Bagaimana konsep kita beriman sesuai dengan konsep Alkitab, bukan dengan konsep pikiran kita. Itu yang perlu kita refresh kembali. Jadi kita harus refresh kembali gitu ya. Betul. Nah, jadi memang sangat diperlukan iman itu ya. Betul, Pastor. Bahkan juga ditambahkan gitu ya. Benar, Pastor. Nah, jadi kalau kita lihat, coba dulu Pastor jelaskan dulu kepada pemirsa kita yang menyaksikan acara ini, karena ini Pastor, ini acara talk show terdahsyat terhebat tahun 2021 ya. Yaitu talk show Jehovah Jireh Ministry. Haleluya. Coba dulu Pastor jelaskan dulu supaya pemirsa kita betul-betul mau menambahkan imannya. Baik, Pastor. Saya melihat begini bahwa program GPIA Jehovah Jireh ini memang sangat relevan sekarang ini, ya. Karena saya lihat juga sudah banyak yang menjadi gembala online, pendeta online, segala macam begitu. Dan ini adalah salah satu strategi gereja juga untuk menjangkau di mana kondisi sekarang ini kan masih dalam kondisi pandemi, sehingga sangat relevan kalau kita juga membangun iman jemaat melalui acara seperti ini, ya. Nah, karena itu Pastor, seperti yang sudah diminta, ya, seperti yang kita tahu bahwa konsep iman itu penting untuk kita pahami dengan baik. Karena kalau konsep iman kita salah, maka kita akan salah bertindak, kita akan salah bereaksi, kita akan salah, ya, memahami apa artinya iman, ya.
saya perlu beritahu bahwa beriman itu bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Beriman itu adalah untuk menyenangkan Dia satu-satunya. Jadi jangan sampai kita beriman dengan konsep mabuk iman, mabuk agamawi. Iya. Ya seperti itu. Beda itu ya. Oh, itu sangat beda sekali. Kita lihat sekarang ada banyak orang mabuk, bukan lagi mabuk agama, tetapi lebih spesifik, mabuk iman. Iya. Sehingga apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tentu melampaui daripada apa yang menjadi standar Alkitab, Pastor. Ini saya tertarik nih mabuk iman ini. Iya. Coba Pastor kasih contohnya nih, supaya pemirsa nih, ya. Ya. Jadi begini pemirsa, seperti yang saya temukan banyak di lapangan begitu ya, bahwa karena sudah terbiasa berbicara dengan iman, maka sudah tidak mau lagi menggali apa sebenarnya konsep Alkitab terhadap definisi iman. Sehingga karena dia sudah terbiasa bicara tentang iman, tidak perlu lagi melihat ke dalam Alkitab, tetapi mencoba membuat definisi iman itu dengan konsep dia berpikir, dengan pikirannya. benar, sehingga muncul istilah-istilah seperti lompatan iman. Iya. Ya, saya mau melompat iman tahun 2021 ini sejauh 1 kilometer, sejauh 3 kilometer. Ya, jadi kalau orang menarik lompatan iman ini ya. betul, memang tidak ada yang salah. Tidak melompat gitu ya. Benar. Tidak ada yang salah dengan lompatan iman. Mungkin lompatan iman maksudnya Pastor adalah secara positif. Tapi kalau orang tidak belajar dengan firman Tuhan, maka lompatan iman itu dia berpikir seperti melompat. Apakah saya bisa melompat sejauh jarak yang saya tempuh begitu? Ya, sehingga akhirnya apa yang tidak sesuai dengan Alkitab, dia hanya sesuai dengan pola pikirnya. Sehingga ini yang berusaha digali, Pastor. Karena itu saya mau katakan bahwa kita jangan lupa, iman ini salah satu dimensi yang paling penting, Pastor. Di antara 3 yang paling terpenting. Mungkin Pastor sudah tahu ya, iman, kasih, dan pengharapan. Dan salah satunya itu ada unsur dimensi iman. Ini adalah satu paket, ya. Ini ada satu paket. Pastor, saya baru-baru ini mendapat satu komentar di Facebook, ya. Dia menyoroti tentang konsep seorang seorang hamba Tuhan tentang iman, ya. Tetapi dia mulai berkomentar, sebenarnya nggak perlu terlalu serius sekali yang beriman ini. Karena apa? Yang perlu itu adalah ya melakukan kebaikan, ya. Buah dari iman itu. Nah, seperti itu. Nah, ini akan menjadi pandangan-pandangan sekularisme yang menganggap seolah-olah semua itu hanya dilihat tindakan orang beriman itu hanya sebuah kebaikan, refleksi kebaikan. Refleksi kebaikan itu adalah sesuatu yang harus. Tapi ingat, nggak hanya sebatas itu. Kalau kita hanya sebatas berbuat baik, tidak perlu iman, maka ini yang saya katakan tadi, buah pikiran kita itu sudah terkontaminasi dengan pikiran-pikiran sekular. Itu Pastor. Luar biasa ini Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara kita ini. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan tidak hanya sekedar mengalami lompatan iman, betul, tapi betul-betul ada buah benar dari iman itu. Jadi bisa seperti ini Pastor ya. Kadang-kadang kan bapak-bapak saudaranya dikasih oleh Tuhan. Jika saudara yaitu hidup sungguh-sungguh, saudara akan mengalami lompatan iman. Gitu ya kan? Betul. Kadang-kadang bisa aja hanya dengar gitu ya. benar. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke diskusi yang kedua. Saya percaya Bapak Ibu yang menyaksikan acara kita ini sudah bisa menangkap pesan dari yang disampaikan oleh hambanya tentang iman. Nah, kita akan lihat satu pertanyaan yang menarik ya bagi kekristenan hari-hari ini. Seberapa penting iman dalam mengikut ataupun mengiring Tuhan Yesus? Karena kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan pengkhotbah selalu mendengung-dengungkan supaya memiliki iman, dan memiliki iman. Nah, kalau kita lihat ya seberapa urgensi ya, seberapa penting iman itu di tengah-tengah kekristenan orang-orang percaya. Gimana itu? Pastor boleh dijelaskan? Baik, teman-teman.
Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus, Pastor. Tetapi sebelum kita masuk nanti ke sana, karena ini adalah heart of faith. Artinya itu adalah jantung daripada iman kita sebenarnya. Ya, karena kalau orang tidak memahami signifikansi iman, maka dia nggak akan mampu melayani secara maksimal. Karena itu saya ingin supaya kita masuk pada satu paradigma dulu, sehingga nanti pemirsa tahu saya ini sekarang punya paradigma iman di mana, sehingga kita tahu arti pentingnya itu, Pastor. Ya, saya mau melihat ke sana supaya kita bisa melihat apakah saya tergolong di kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Nah, setidaknya, Pastor, kalau kita belajar bahwa ada 4 pandangan yang terbiasa orang berpikir mengenai iman ini, ya. Karena itu nanti akan melatar belakangi dia, mengapa dia beriman, apa kaitannya dengan dia melayani Tuhan. Dan itu sangat erat kaitannya ketika dia punya filosofi tentang iman itu sendiri. Nah, filosofi yang pertama, Pastor, ini pandangan orang, kalau kita lihat di sini ya, pandangan rasionalistik tentang iman. Nah, apa itu pandangan rasionalistik tentang iman? Ini adalah orang percaya yang beriman, yang segala sesuatunya itu ditentukan berdasarkan akal pikiran, berdasarkan tentang kekuatan rasional kita. Sehingga jika kita belum bisa melihat satu bukti bahwasanya itu sesuai dengan rasional, maka dia nggak akan mau melakukan, dia nggak akan mau mengerjakan, dan dia tidak akan beriman. Tidak percaya gitu. Tidak percaya, walaupun sebenarnya dia disebut orang Kristen. Dan di Alkitab itu ada jelas sekali, seperti Thomas, dia punya satu rasional yang kuat. You tunjukkan dulu, kalau you tidak bisa tunjukkan, maka itu tidak bisa dikategorikan seperti itu. Nah, kategori yang seperti ini sangat berbahaya, Pastor. Dan itu yang banyak sekarang dengan kecanggihan teknologi, dengan kecanggihan ilmiah, pengetahuan yang bersifat ilmiah, sehingga semua dirasionalkan. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita melihat hari-hari ini, ya kan, berarti banyak orang Kristen yang hidup seperti yang Pastor baru sampaikan. Benar. Banyak Pastor. Ya, tapi kalau kita mau mengkaji secara penelitian, kita pasti membutuhkan data-data penelitian itu. Tetapi yang paling dibutuhkan di sini adalah kita harus memahami apakah saya terjebak dengan konsep yang sekarang ini. Ya, karena banyak orang terjebak, saudara. Saya melihat ada hamba-hamba Tuhan yang tadinya sangat rendah hati, dia beriman. Ketika dia tidak punya apa-apa, dia meminta dengan iman, hidup beriman, dan semua hidup. Tetapi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, dia tidak perlu lagi tanya Tuhan, dia tidak perlu lagi berdoa. Ketika dia ada kesulitan, langsung buka Google. Tanya Google. Semua serba seperti itu, saudara. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya pernah punya seorang rekan. Segala sesuatunya dia tidak perlu lagi berdoa. Ada kesulitan saya perlu hanya tanya, di mana kesulitan saya. Nah, ini, saudara, yang boleh dikatakan iman rasionalistik yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita lihat di sini, jenis iman yang kedua adalah legalistik, iman yang legalistik. Legalistik ya. Betul. Nah, ini yang saya katakan tadi, orang yang memang kehidupan rohaninya ada di dalam gereja, di lingkungan pelayanan seperti itu. Tapi saya khawatir bahwa apa yang dikerjakan dia itu secara legalistik, bukan lagi dengan iman. Karena kalau saya melakukan ini, dia hanya semata-mata hanya melakukan kegiatan rutinitas dalam pelayanan, kegiatan keagamaan. Sehingga bahwa meskipun dia bisa berkhotbah, dia bisa MC, dia bisa melayani, tetapi dia sendiri tidak hidup dalam iman, Pastor. Nah, ini hanya mengandalkan kegiatan, sehingga tidak heran di dalam gereja orang-orang yang beriman seperti itu banyak kita temukan. Yang legalistik. Legalistik. Mereka melakukan kegiatan keagamaan secara rutin, tapi belum tentu hidup dengan iman. Kenapa saya katakan? Bayangkan, Pastor, ada hamba Tuhan yang sudah berkhotbah berapi-api, yang sudah melayani Tuhan dengan hebat, tapi masih bisa pergi ke dukun, masih bisa ketika dia sakit dia tanya orang pintar. Masih hidup, Pastor. Masih hidup. Saya pernah mendengar kesaksian itu dari hamba Tuhan. Nah, akhirnya, Pastor, yang seperti ini kita bisa lihat bagaimana Tuhan
melihat motivasi dia dalam melayani. Ini makanya saya bilang, sebelum kita melihat apa maksud sebenarnya signifikansi daripada kehidupan beriman, nah itu yang kedua, Pastor, yang banyak kita temukan. Nah, yang ketiga, Pastor, adalah fatalistik. Ya, pandangan fatalistik. Pandangan fatalistik ini adalah pandangan orang percaya yang melihat begini, menyerahkan iman itu kepada Tuhan, bukan kepada saya, bukan kepada kita, begitu. Tetapi punya pandangan, ya kalau Tuhan mau memberikan iman itu kepada saya, Dia akan berikan iman itu kepada saya. Nah, kalau saya berdosa, kalau saya melakukan kejahatan, itu karena Tuhan menahan. Artinya Tuhan tidak menganugerahkan iman kepada saya, sehingga tidak ada tanggung jawab spiritual secara pribadi di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau, Dia kasih anugerah sama saya iman, saya sembuh. Tapi kalau saya sakit, berarti Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan tidak kasih seperti itu. Nah, ini yang ketiga, Pastor. Yang keempat, yang terakhir dalam pandangan ini adalah iman yang realistis. Artinya, Bang, di sini kita melihat orang percaya itu bertindak dengan iman, tetapi tidak keluar dari koridornya Alkitab. Dia realistis beriman. Jadi ini yang saya sebut lawan daripada mabuk iman tadi. Jadi ini harus diantisipasi supaya di era sekarang ini kita tidak melihat mabuk iman tadi, tapi sebenarnya iman yang realistis. Bayangkan, Pastor, ada orang yang sudah sakit. Dia sakit, tapi karena dia beriman, dia berkata saya tidak butuh dokter. Akhirnya sampai dia di dalam kamar itu tidak pergi berobat, akhirnya sampai meninggal, orang mati gitu ya. Jadi ini adalah orang yang memang tidak realistis, Artinya realistis di sini adalah karakteristik yang jujur, karakter iman yang jujur, bukan dipoles. Jadi iman kita itu bukan dipoles-poles. Seperti itu. Itu lahir dari kejujuran hati kita untuk beriman. Kalau Tuhan katakan, saya membaca firman Tuhan dan saya beriman, maka Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti tambahkan iman. Tuhan pasti tambahkan iman. Dan itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Makanya jangan sampai kita lupa berdoa, lupa membaca Alkitab, lupa bersekutu dengan Tuhan. Karena kalau tidak seperti itu, bagaimana iman kita mau? Nah itu, Pastor. Jadi saya tidak tahu iman pemirsa sekarang ini ada di filosofi nomor berapa, ada di pandangan nomor berapa. Yang jelasnya sudah dijelaskan oleh hambanya, gitu ya. Tinggal cross check, yaitu imannya di pandangan yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat, Dan kami mengajak dari sini supaya saudara kalau di pandangan pertama, kedua, ketiga, masuklah ke pandangan keempat, iman yang realistis. Amin. Amin. Harus digeser. Betul. Ketika di cross check imannya, waduh, ini nggak realistis nih, ini hanya legalistik nih, harus digeser. Ini hanya iman saya ini rasionalis nih, ini harus digeser lagi nih, Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ajak seperti ini, Bapak Ibu yang menyaksikan acara kita ini, imannya jangan dipoles, kan? Sip. Kalau dipoles itu hanya bersifat temporary, hanya sementara. Kalau ketika menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, akan kelihatan sesungguhnya apakah dia beriman atau tidak. Benar. Gitu ya. Makanya kalau lagunya Peter Pan, bukalah topengmu. Ini mantan pengaku kita lagi sepertinya. Karena tadi pastor seperti ini dikatakan kan jangan dipoles. Benar. Berarti kan bertopeng gitu. Yes. Karena begini Pastor, ini acara terdahsyat talk show. Tahun 2021. Itu acara yang ngobrol santai, Jehovah Jireh ministry. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya tidak bosan mengajak saudara untuk terus menonton Jangan Keluar, atau mungkin saudara jaringan kami mungkin kurang bagus, maka mungkin juga ada teman kita yang langsung live. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, jangan keluar. Kalau sedikit macam-macam tak apalah, karena banyak pesannya yang akan disampaikan oleh hambanya lewat topik yang kita angkat pada malam hari ini. Tambahkanlah iman kami, karena ini sangat penting saudara dikasih oleh Tuhan.
supaya iman pemirsa, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini, supaya tidak setipis sangge-sangge imannya, tapi betul-betul dahsyat, kuat, tidak dipoles, tapi luar biasa. Amin Pastor. Amin, amin Pastor. Nah itu harapan kita dari acara ini. Ya. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat lagi, kita akan gali lagi dari topik ini, karena topik ini luar biasa. Tambahkanlah iman kami. Ya. Kalau Pastor tanya dulu, sering nggak berdoa sama Tuhan? Tambahkanlah iman Tuhan. Saya sebelum belajar firman dengan sungguh-sungguh Pastor, karena setiap kali kepolosan saya, saat saya mendengar firman, ya kepolosan saya biasanya dari dulu, ya saya imani aja begitu kan. Tapi saya nggak menggali firman, ya. Dan sehingga ya saya cukup berdoa saja, dan saya diajarkan untuk beriman, ya sudah nanti datang sendiri. Tapi apa benar konsepnya seperti itu? Bagaimana konteks daripada ayat itu? Ya, jadi. Nah, saya mau tegaskan sekali lagi, Pastor, supaya nanti jangan sampai pemirsa punya berpandangan kalau begitu segala sesuatu yang realistis, segala sesuatu yang tidak realistis tidak kita iman. Bukan seperti itu maksudnya. Tolong dijelaskan. Ya, karena begini, jangan sampai salah. Kadang-kala Tuhan membawa kita kepada satu keputusan yang rasional, keputusan yang melampaui logika itu ada, ya. Makanya saya bilang realistis. Jadi realistis yang dimaksud di sini adalah Allah membangun satu konstruksi iman untuk kebaikan kita. Iya. Sekali lagi saya mau katakan, iman yang realistis tadi, ya, ini kombinasi antara apa yang kita lihat secara manusiawi, secara humanistik, itu realistis menurut pandangan kita, tapi menurut pandangan Allah belum tentu seperti itu. Karena itu kombinasi ini harus dilihat benar-benar secara mendalam, sehingga apa? Sehingga konstruksi satu keadaan yang dibangun Allah itu untuk kebaikan orang percaya, bukan untuk menyenangkan, sekali lagi menyenangkan hati kita. Artinya kalau Tuhan sudah bekerja, ya, bahwa walaupun kadang-kala itu menyakitkan bagi kita, tapi itu untuk kebaikan kita. Walaupun kita berkata sudah beriman. Sekarang Pastor, seperti tadi, ada banyak orang yang imannya juga kebablasan. Selain tadi istilah-istilah yang saya sebut tadi, ada juga iman yang kebablasan. Artinya apa? Oh, saya bermimpi tadi, saya besok akan dapat duit karena Tuhan kasih saya dolar satu bungkus di dalam amplop. Besok saya pasti dapat duit karena mimpi menyatakan seperti itu. Nah, ini juga iman yang kebablasan, Pak. Seperti itu. Walaupun sebenarnya Tuhan bisa pakai kondisi seperti itu. Nah, kemudian iman yang realistis itu juga bukan sesuai dengan kondisi perasaan kita semata-mata. Ya, bukan ditentukan perasaan gitu ya. Bukan ditentukan perasaan. Ada seorang nanti mengatakan perasaanku kayak nggak enak. Saya pernah dikagetkan seorang anak Tuhan. Dia datang, saya baru selesai melayani. Ya, lalu dia datang, aduh, kok kayak nggak enak perasaanku ya, katanya begitu. Saya bingung, kenapa? Saya mau ke toilet sebentar, maaf karena seperti itu. Jadi, nah, kenapa? Karena dia berpikir ketika saya berdoa di tempat yang sunyi, maka saya bisa mendapat sesuatu. Seperti itu. Nah, jadi jangan sampai unsur-unsur perasaan kita ini menguasai semua realistis yang sudah kita pelajari tadi atau yang sudah kita bahas tadi, ya. Jadi seperti itu, Pastor. Jadi kalau dari penjelasan hambanya ini, saya yakin setelah dia mempelajari Alkitab ini, pasti juga dia meminta kepada Tuhan, tambahkanlah imanku, tambahkanlah imanku. Karena itu Alkitab ini. Benar, Pastor. Artinya, makanya tadi sebelum kita masuk ke sini, karena ini adalah jantung atau tema daripada kekristenan, konsep hidup yang sentral tentang iman. Ya, karena kalau kita nggak beriman, bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Jadi ini adalah akses untuk kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memang menganugerahkan iman itu kepada kita. Tetapi Pastor, kita juga punya tanggung jawab spiritual. Kita juga punya tanggung jawab pribadi sebagai orang percaya. Bagaimana hidup beriman itu? Jadi bukan asal-asalan ketika kita sudah beriman, lalu kita tabrak sana, tabrak sini, ya lari sana, lari sini. Nah, Bapak Ibu Saudara sudah sangat jelas disampaikan oleh hambanya. Nah, kemudian kita masuk ke diskusi selanjutnya. Ini Pastor, misalnya nih, kalau seseorang
tidak punya iman. Karena tadi kan topik kita tambahkanlah iman kami. Berarti iman ini sangat urgensi, sangat penting ya dalam kehidupan orang percaya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat misalnya seperti yang saya katakan itu, kalau ada seseorang atau kalau ada anak Tuhan tetapi dia tidak memiliki iman. Siapa tahu dia tadi di gambaran yang pertama yang dari pastor sampaikan tadi. Kemudian apa dampaknya? Ya, apa dampaknya ketika orang tidak memiliki iman? Ya, baik pastor. Jadi supaya kita bisa buka satu ayat Alkitab. Ya, boleh dibaca sama pemirsa ya. Mungkin bisa dibaca Habakuk ya, kitab Habakuk. Kita baca Habakuk pasal yang kedua. Kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Di situ dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, akan hidup oleh imannya, akan hidup oleh keyakinannya. Di ayat itu dengan jelas dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Jadi potensi orang yang tidak mau beriman, pertama potensi kesombongan. Maka orang itu akan menjadi sombong, tidak perlu iman. Saya pernah seperti itu. Ketika saya bekerja, kami ada kehilangan sesuatu. Kami sudah mencari dokumen itu, kami sudah mencari dan mencari, tidak didapat. Segala usaha sudah kami lakukan. Saya habis dimarah-marahi. Lalu saya pergi ke satu tempat, saya berdoa, Tuhan tunjukkan, Tuhan tuntun hamba untuk kami bisa menemukan dokumen yang penting ini. Saudara tahu pastor, oleh kemurahan Tuhan, hari itu juga kami mendapatkan dokumen itu. Dan langsung saja saya tergerak hati saya, praise the Lord, haleluya, puji Tuhan. Dan mereka semua, no praise the Lord, no haleluya. Sudah, saya terkejut loh. Kenapa? Padahal dia orang Kristen. Satu saja alasannya dia katakan. Kenapa saya mengatakan bahwa tidak perlu praise the Lord, tidak perlu haleluya? Karena kamulah yang mencari sehingga dapat. Dia lupa bahwa tadinya kita semua sudah melakukan. Tapi saya tidak perlu beritahu apa yang saya lakukan kepada Tuhan. Tapi saya bilang, ini adalah cara Tuhan. Jadi, pastor, kalau kita lihat di sini, potensi orang yang tidak mau beriman itu akan mudah sombong. Nah, orang yang sombong ini bukan hanya soal gagah-gagahan. Saya bukan begitu. Orang baik pun bisa jatuh dalam kesombongan. Ada orang yang kelihatan baik, tapi sombong gitu. Tapi sombong. Sombongnya di mana? Tidak mau beriman. Dia mengandalkan pikiran, dia mengandalkan kekuatan, dia tidak butuh Tuhan. Walaupun pada prakteknya dia adalah baik. Nah, orang-orang yang seperti ini akan mudah. Makanya saya takut. Saya takut kalau saya tidak beriman, saya akan mengandalkan kekuatan saya. Karena itu kita butuh refleksi, satu perenungan di dalam diri kita ini. Apakah saya orang baik tetapi saya juga masih beriman? Karena banyak orang baik sekarang tidak lagi beriman. Tidak beriman ya? Tidak beriman. Jelaskan Bapak. Banyak orang baik tetapi tidak beriman. Betul. Harapan Tuhan orang baik tapi punya iman. Itu ya, benar. Nah, kalau kita tidak punya banyak waktu sebenarnya dalam konsep ini bisa kita lihat nanti dalam refleksi iman dari apa yang disampaikan oleh Habakuk ini. Tetapi secara sederhana saya hanya mau memberitahukan begini, bahwa sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Jadi saya mau katakan inilah yang disebut tidak lurus hatinya. Orang yang tidak beriman itu tidak lurus hatinya. Jadi selain dia sombong, tidak lurus hatinya. Tidak lurus hatinya. Ini orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman. Orang yang tidak mau hidup karena percaya. Orang yang tidak mau hidup
karena tuntunan Tuhan. Orang yang tidak mau hidup karena mengandalkan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam kesaksian saya. Saya terkejut. Dia seorang anak Tuhan yang rajin ke gereja, menyangkali kalau kami sudah mendapat sesuatu, dia katakan no praise the Lord. Ini secara apa sudah dikatakan tidak lurus hatinya. Ya. Benar karena kita mencari, tetapi dia tidak tahu bahwa ketika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan membuka jalan. Sehingga firman Tuhan seringkali berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita harus ya. Jadi ini impactnya. Jadi sangat berbahaya. Karena itu Tuhan mau hidup kita itu hanya karena percaya, beriman, sehingga tidak lagi kita berpikir saya orang baik kok, saya tidak perlu apa, dan saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Sehingga ini orang menjadi egosentris, selalu berpusat pada diri sendiri. Saya sudah cukup baik dan saya tidak melakukan kejahatan. Saya rajin memberikan persembahan seperti orang Farisi itu. Dia berdoa begitu. Ini kan namanya juga orang yang tidak mau hidup beriman. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi sudah dijelaskan oleh hambanya, jika orang tidak memiliki iman, berpotensi menjadi pribadi yang sombong, kemudian tidak lurus hatinya, itu berdasarkan dengan kitab Habakuk. Nah sesungguhnya kalau kita lihat sebenarnya, ini mungkin hambanya hanya mengangkat dari satu topik itu dari kitab Habakuk. Kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, banyak sebenarnya yaitu ciri-ciri kehidupan orang ya kalau tidak memiliki iman. Bukan hanya dua ciri itu, tapi banyak hal. Betul. Ya banyak hal. Ya, tapi hambanya hari ini dua hal itu yang diangkat bagi pemirsa karena memang itu sangat-sangat dekat di dalam pribadi setiap manusia. Betul. Nah harapan Tuhan bagaimana supaya kita tidak memiliki kesombongan, kemudian hati kita lurus seperti yang Tuhan mau. Benar Pastor. Karena yang dua ini sudah mengcover semua. Iya. Kita bisa lihat bagaimana kejatuhan Lucifer. Iya. Dia punya kemampuan segala. Iya. Kemudian kita lihat juga orang-orang yang jatuh di dalam Alkitab yang tidak lurus hatinya. Iya. Jadi sebenarnya di dalam konsep beriman ini hanya simpel, ya. Di sana dikatakan tadi di ayat itu tidak lurus hatinya. Jadi bagaimana mungkin dia mau melakukan segala sesuatu ini kalau tidak lurus hatinya? Ini dulu basicnya. Luruskan dulu hatinya, luruskan dulu hatinya, baru lanjut yang lain. Kalau nggak lurus hatinya, semuanya akan bengkok-bengkok. Boleh, bisakah itu semua berjalan? Yes, bisa. Bisakah dia berkhotbah dengan berapi-api? Yes, bisa. Bisakah dia berdoa seperti seorang nabi? Yes, bisa. Tapi kalau tidak lurus hatinya, Tuhan bilang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini dulu yang dua ini. Kalau kita sudah lurus ini, ya, dan ini adalah satu pembelajaran seumur hidup. Karena kalau kita berpikir saya sudah lulus seperti itu, ya artinya kita tidak perlu lagi beriman. Karena ini adalah pembelajaran seumur hidup. Semakin kita punya satu paradigma untuk kita memohon kepada Tuhan, jangan sampai kita mempunyai hati yang tidak lurus di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berkati kita, supaya kita juga tidak sombong. Sekarang Pastor, baik orang diberkati Tuhan maupun tidak diberkati Tuhan, sama-sama punya potensi kesombongan. Ya, betul. Ada orang yang miskin semua gitu ya. Jadi sekarang ini bukan orang kaya lagi yang sombong, orang miskin itu bisa sombong. Iya, betul. Nah, orang pintar bisa sombong, itu realistis. Tapi kalau orang bodoh sombong, itu bagaimana? Jadi sudah maaf ya, saya nggak mau lagi bilang bodoh, terlalu kasar. Tapi mau tidak mau karena Alkitab mengatakan seperti itu. Dan yang lebih parah orang bebal. Ya, nah seperti itu Pastor. Jadi kalau saya hanya lebih melihat begini konsepnya Pastor, supaya kita ini boleh melihat, luruskan dulu semua. Makanya saya yakin Pastor, kenapa Yohanes itu bilang luruskan aja. Karena ada bengkok-bengkok. Jadi bukan kebetulan Yohanes mendahului semua pelayanan itu sebelum dia masuk ke ladang Tuhan, sebelum orang masuk ke dalam kerajaan Tuhan, sebelum orang masuk kepada dimensi Allah yang lebih tinggi. Luruskan dulu. Jadi siapapun orang punya motivasi tidak lurus Pastor, percayalah itu tidak akan bertahan.
akan kelihatan. Akan kelihatan. Makanya saya nggak mau melebar kemana-mana. Kita cukup ini, ya. Supaya apa? Kalau kita sudah nanti Tuhan tambahkan imannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa dua hal itu sudah sangat fundamental. Betul. Dan ketika kita ya tidak lagi memiliki kesombongan dan hati kita lurus, saya percaya banyak hal yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, karena topik kita Pastor, tambahkanlah iman kami. Betul. Tadi kita sudah bahas tentang apa itu iman, sudah Pastor jelaskan 4 hal, kemudian seberapa penting iman itu dalam mengikut Tuhan, sudah Pastor jelaskan, kemudian apa dampaknya, sudah Pastor jelaskan. Nah, yang terakhir dari diskusi kita ini, ya kan? Dan bagaimana supaya pemirsa bahkan juga kita semakin bertambah-tambah iman kita. Mungkin pemirsa sudah di level 6, level 7, tapi bagaimana supaya naik lagi? Atau mungkin juga sudah dipakai Tuhan di altar, bahkan juga sudah dipakai Tuhan melayani Tuhan, tapi bagaimana supaya lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi dipakai Tuhan? Ini yang Pastor kasih tahu rahasianya buat Bapak Ibu yang menyaksikan acara kita ini. Baik, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, karena ini adalah tema malam ini, maka kita akan membaca yaitu mengapa statement seperti ini muncul di Alkitab. Ya. Nah, itu kita lihat di dalam Lukas 17 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Di sana dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesalan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ayat 5, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jadi pastor, yang menarik bagi saya di sini adalah lalu kata rasul-rasul itu. Dulu saya berpikir tambahkanlah iman kami itu adalah jemaat. Itu adalah statement atau permohonan atau permintaan orang yang biasa, orang yang belum punya iman. Tapi ini rasul loh, pastor. Rasul yang mengatakan seperti itu, yang berdampingan terus ya. Benar. Ya. Sudah berdampingan dengan Tuhan Yesus, tetapi masih mereka berkata, tambahkanlah iman kepada kami. Apa yang melatar belakangi para rasul ini sehingga statement seperti ini muncul? Ya. Saya yakin, pastor, kalau misalnya pastor mengatakan statement seperti di hadapan orang banyak, pasti pastor akan jaga image. Nanti dibilang saya ini hamba Tuhan yang tidak beriman. Jadi lebih bagus saya bikin berdiam diri gitu ya. Iya, supaya nampak lebih apa begitu ya, lebih wah gitu ya. Padahal di dalamnya kita tahu hanya air mata, ke atas sebelah. Ya, jadi pastor, artinya apa yang terjadi pada rasul-rasul itu sehingga mereka meminta kepada Tuhan, tambahkanlah iman kepada. Maka saudara, dalam konteks yang kita lihat tadi itu ayat 1 sampai 4, itulah yang latar belakangnya rasul-rasul. Ternyata ajaran Tuhan Yesus tidak semudah seperti yang mereka pikirkan. Mereka berpikir selama ini karena melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak tahu bahwa pengajaran Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Pertama, dia mengajarkan jangan sampai ada penyesatan. Jadi siapapun yang menyesatkan itu dihukum, dan adalah lebih baik jika diikatkan kepada lehernya seperti tadi. Meskipun yang kita sesatkan itu adalah anak kecil. Jadi ajaran Tuhan Yesus tegas. Ya. Yang kedua, itu tentang pengampunan, tentang dosa. Ya, pengampunan itu bisa kita bahas lebih dahsyat nanti di kemudian hari. Ya, lebih sesi selanjutnya. Di sesi selanjutnya mungkin ya, karena itu dalam sekali maknanya, tidak bisa sepotong-sepotong. Ya, nah pastor, apa yang terjadi di sini? Ini
adalah ajaran Yesus yang berat sekali, yaitu tentang pengampunan, ya. Bahwasanya orang yang sudah berbuat dosa, berbuat salah kepada kita, itu kita harus kita ampuni, ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Bukan saja orang jemaat, banyak hamba Tuhan tidak mampu mengampuni. Saya khawatir pada saat itu rasul-rasul juga berpikir, sulit juga rupanya ajaran Tuhan Yesus ini. Dan yang ketiga, tegurlah kalau ada orang yang berdosa. Siapa yang bisa melakukan seperti itu? Jadi dalam 3 hal ini, pastor, nggak mampu mereka beriman, nggak mampu mereka untuk melakukan beratnya ajaran Tuhan Yesus seperti itu. Karena itu, dengan sikap yang rendah hati, para rasul-rasul ini memohon, meminta, tambahkanlah iman kepada kami. Jadi kita harus tahu historisnya. Jadi mereka di sana ada ajaran Tuhan Yesus, ada nasihat-nasihat Tuhan Yesus, ada pemuritan yang dikerjakan oleh Tuhan, yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul-rasul supaya mereka efektif melayani. Jadi kalau kita belum melewati 3 hal ini, kita akan mudah terjebak seperti tadi yang saya katakan, efek daripada orang yang tidak beriman itu. Nah, saya percaya rasul-rasul ini berpikir begini, pastor, bahwa rupa-rupanya mereka agak khawatir, mampu nggak kami melakukan seperti itu? Rupa-rupanya itu dekat di lingkungan mereka, baik itu tentang penyesalan. Pada waktu itu begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang bermunculan, ya. Jadi tidak mudah membedakan mana anak Tuhan, mana kawanan domba, mana yang memang betul-betul dia adalah orang percaya. Karena itu 3 hal ini memberatkan, sangat berat bagi mereka. Lalu apa respon Yesus? Inilah yang harus kita lihat. Makanya dikatakan di sini ayat yang ke-6 respon Tuhan Yesus. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Jadi pastor, mereka memohon kepada Tuhan, tambahkanlah iman kepada kamu. Artinya ukuran iman itu tidak bisa seperti kapasitas ukuran kita. Kita tidak bisa menentukan satu ukuran itu, besarnya kapasitas itu pada level 1, pada level 2, pada level 3. Tetapi respon Yesus dengan simpel. Bagaimana caranya ketika murid-murid? Tambahkanlah kami. Sama dengan istilah yang pastor katakan tadi. Kalau boleh berikanlah tips dulu supaya tambah iman kami. Nah, bahasa sekarang ini seperti itu para rasul. Kalau begitu Tuhan, tambahkanlah iman kami supaya kami tidak goyah. Waktu Yesus mengajar mereka tentang bagaimana menegur orang berdosa, bagaimana mengampuni orang yang bersalah, bagaimana memiliki ajaran yang murni, ajaran yang sehat supaya tidak menjadi penyesat. Kalau disesatkan itu menjadi penyesat juga. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini, pastor? Tuhan katakan jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, ini sebenarnya yang perlu ditambahkan bagi kita. Jadi, pastor, yang mau saya sampaikan di sini bahwasanya ada level 2 level tentang iman di sini. Mana mau kita itu yang paling terpenting, ya. Tambahkanlah iman kami. Ada 2 hal. Pertama adalah penerima iman. Yang kedua, pelaku iman. Penerima iman memang menerima mujizat, memang menerima kemurahan Tuhan, memang menerima berkat. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi, pastor. Pelaku firman, pelaku iman. Jadi iman yang dikerjakan walaupun itu kecil, walaupun itu hanya sebesar sebiji sesawi, maka iman ini akan berdampak. Jadi tidak ada ukurannya, tambahkanlah iman kepada kami. Tetapi sekecil apapun iman yang kita miliki saat ini, semakin kita beriman, dan kata poinnya di situ adalah bertindak dengan iman, melakukannya dengan iman, maka otomatis iman kita itu akan terus bertumbuh. Iman itu akan terus sesuai dengan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan pelaku iman inilah, pastor, yang melakukan perkara-perkara rohani secara spektakuler. Seperti bukan saja menerima kesembuhan, tapi Tuhan pakai kita menyembuhkan orang lain. Bukan saja kita menerima berkat, tapi Tuhan akan pakai kita untuk memberkati orang lain. Sehingga kita akan menunjukkan hidup kita sebagai seorang yang beriman. Jadi
apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa bukan persoalan sebenarnya. Saya ini imannya kan itu banyak menjadi alasan. Aduh, kalau kata bahasa Toba atau Samosir bilang, dan saat konstitusi iman kubah kan, yang Samosir bilang saat konstitusi kan. Padahal dia tuh sudah punya iman. Sekarang kerelaan kita untuk melakukannya dengan iman itu yang sekarang. Luar biasa ya. Ya, Pastor. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya Bapak Ibu bisa menangkap dengan baik. Amin. Ya kan? Nah, saya yakin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika kita berani bertindak melakukan firman, saya percaya Tuhan akan tambahkan iman kita. Amin. Ya kan? Nah, maka Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir saya tidak punya iman, saya level iman saya belum sampai ke sana dan lain sebagainya. Tetapi jika Bapak Ibu berani bertindak, berani melakukan kebenaran firman, saya percaya Tuhan yang menambahkan iman itu supaya Bapak Ibu Saudara lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi melakukan kebenaran firman. Amin. Itu tadi ya. Betul, Pastor. Jadi ketika seseorang yaitu melakukan kebenaran firman, sesungguhnya disitulah Tuhan menambahkan iman. Betul. Tapi kalau misalnya orang tidak berani melakukan firman, tidak berani yaitu bertindak, saya yakin sesuai dengan firman yang tadi tidak akan tambah imannya. Sekali misalnya tambahkanlah imanku, tambahkanlah imanku, tambahkanlah imanku, oh haleluya. Jika dia tidak berani melakukan firman, amin, tidak tambah juga. Betul. Nah, jadi sekarang kita harus mengubah paradigma kita. Saya dulu begitu. Saya dulu diajarikan untuk beriman. Tetapi sangat sedikit sekali kita bertindak melakukannya dengan iman. Jadi sehingga kita hanya berdoa terus, tambahkanlah iman kami, tambahkan iman kami. Makanya saya terkejut ketika melihat respon Yesus. Waktu rasul-rasul bilang, rasul-rasul itu berharap suatu definisi yang paling spektakuler atau langkah-langkah step by step segala macam. Tetapi simpel saja. Jika engkau punya iman sebesar biji sawi, kau akan dapat berkata terbantu. Seperti itu Mas. Jadi respon yang seperti inilah kita mendapat satu kesimpulan bahwa kalau Tuhan mau tambahkan iman kita, mari kita bertindak dengan haleluya. So simple, sesederhana. Walaupun bagaimana reaksi daripada tindakan kita, proses daripada jawaban Tuhan atas iman kita yang sudah kita lakukan tadi, itu adalah bagian dari karya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pemirsa setia dari ngobrol santai Jehovah Jireh Ministry. Saya yakin dan percaya saudara pasti diberkati Tuhan jika mendengarkan dengan seksama dengan baik apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini. Sebelum kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, boleh Pak dikasih dulu closing statementnya di acara Talkshow Jehovah Jireh Ministry pada malam hari ini dengan topik tambahkanlah iman kami. Silakan Pak dikasih closing statementnya. Baik, saya akan bacakan satu ayat bagi kita di sini dalam Roma 1 ayat 17. Karena bagaimanapun dasar kita adalah firman Tuhan, kita bisa membuka dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Pastor, ini sangat dalam maknanya. Antara beriman dan kebenaran firman itu harus sinkron. Jadi bukan iman yang membagi kita, bukan iman yang kebablasan, bukan iman yang mabuk iman, bukan iman yang dipoles, tapi iman yang sesuai dengan firman Tuhan tadi dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Sangat jelas, di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi kalau engkau beriman tapi tidak ada kebenaran Allah di dalamnya, sorry to say, lebih baik tinggalkan. Nah, seperti itu. Jangan memaksakan iman kita supaya Tuhan menyenangkan hati kita.
Sekarang harus kita berpikir, saya beriman harus menyenangkan Tuhan. Jadi kita tidak memaksa Tuhan. Ini imanku Tuhan. Seolah kita paksa Tuhan. Siapa kali kita harus memaksa Tuhan? Harus sesuai dengan keinginan kita. Walaupun kita dengan konsep iman. Tapi banyak anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berpikir bahwasanya pastor, secara tidak langsung mereka telah memaksa Tuhan untuk menyenangkan diri. Jadi bukan lagi menyenangkan Tuhan. Maka ayat ini menjadi ayat pegangan bagi kita. Beriman, yes, tapi di dalamnya harus nyata kebenaran Allah. Maka bagaimana mungkin kata firman Tuhan, ya, engkau bisa beriman kalau kau tidak dengar firman. Maka karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Maka saya tidak yakin orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan semakin beriman. Orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tidak mungkin dia bisa beriman. Kalaupun dia beriman itu stagnan. Hanya sampai di situ, Mas. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hambanya sudah kasih closing statement pada malam hari ini. Saya percaya bagaimana supaya kita beriman, supaya kita terus senantiasa bertindak, melakukan firman, kemudian bagaimana supaya kita senantiasa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya sesuai dengan kebenaran firman, kita akan beriman, berani bertindak, dan juga akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya percaya Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya yakin Bapak Ibu diberkati Tuhan lewat acara diskusi santai Jehovah Jireh Ministry pada malam hari ini. Oleh karena hambanya sudah menyampaikan dengan lugas luar biasa ya. Terima kasih Pak, ini luar biasa nih hambanya ini. Oh Tuhan Yesus luar biasa. Oh saya lupa, di ayat-ayat berikutnya itu masih dalam konteks ini. Akhirnya mereka berkata jangan lupa kalau kita itu adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Jadi supaya apa? Supaya kita tetap juga dan semakin beriman. Haleluya. Ya, memang Bapak Ibu Saudara hambanya ini memang rendah hati dia. Kalau itu dipuji langsung dia sadar diri. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kami akan berdoa buat saudara. Saya percaya Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, walaupun Bapak Ibu mungkin tidak ada pergumulan atau mungkin tidak sakit, tapi kami rindu mendoakan saudara supaya saudara semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin diberkati Tuhan, semakin hari semakin dahsyat melayani Tuhan. Karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu kita mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Haleluya. Amin Pak. Amin, amin. Kita akan tutup yaitu acara kita ini dengan berdoa buat umat-umat Tuhan yang menyaksikan acara kita ini. Kita tidak tahu apakah ada yang sakit, ada yang punya pergumulan, ada yang punya kerinduan atau doa. Apalagi ini di tahun 2000, di awal tahun 2021 biasanya ada topik-topik khusus, benar ya, untuk didoakan, untuk diterima kepada Tuhan. Namun sekalipun tidak dituliskan di kolom komentar, Bapak Ibu Saudara, kami akan berdoa buat kerinduan, pergumulan Bapak Ibu Saudara, supaya di tahun 2021 ini Bapak Ibu menerimanya. Boleh kita berdoa? Silakan. Bapak Surgawi, kami berdoa Tuhan dari tempat ini buat umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang menyaksikan acara kami Talkshow Jehovah Jireh Ministry. Tuhan, kami berdoa diberkatilah mereka Bapak. Bapak, diberkati usaha pekerjaan mereka. Diberkati Tuhan nikah mereka. Diberkati rumah tangga mereka. Diberkati Bapak Surgawi bisnis mereka Bapak. Bahkan juga kami berdoa Tuhan, biarlah juga iman mereka Tuhan tambah-tambahkan. Mereka berani melakukan kebenaran firman. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan firman, maka disitulah iman kami bertambah kuat, bertambah dahsyat, dan bertambah luar biasa. Bapak Surgawi, jika ada Tuhan, umat Bapak Surgawi yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan sakit penyakitnya oleh
surgawi, yang butuh pasangan hidup Bapak surgawi, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan pasangan hidup ya Tuhan. Engkau menyediakan pasangan hidup yang takut akan Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, Tuhan sediakan Bapak surgawi pasangan hidup kepada orang yang membutuhkan pasangan hidup ya Bapak. Bahkan juga kami berdoa kepada Tuhan yang rindu Tuhan anak momongan permata Bapak surgawi, buah hati Bapak. Kami berdoa Tuhan berikan anak buat mereka yang rindu Tuhan punya anak Bapak surgawi. Kami berdoa Tuhan, kami patahkan roh kemandulan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan mereka menerima mandat kultural Bapak surgawi yang diberikan Tuhan kepada umat Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada umat manusia Bapak. Dan biarlah mereka menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan anak, mereka Tuhan menerima Bapak surgawi. Saya percaya Tuhan dalam bulan-bulan ini Bapak surgawi, dia akan mengandung Bapak surgawi oleh karena Tuhan yang mengerjakan dan memberkati Bapak. Kami berdoa Tuhan, Tuhan tolong. Bahkan juga Bapak surgawi yang terikat dengan autisme, kami berdoa dilepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa darah Yesus melepaskan dari kuasa-kuasa autisme di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak surgawi. Kami berdoa Tuhan, jika ada Tuhan yang menyaksikan Bapak surgawi yang sakit kanker Bapak, Tuhan akan menyembuhkan ya Bapak surgawi. Kami berdoa biarlah juga Tuhan darah Yesus yang menyembuhkan sakit penyakitnya Bapak. Bahkan yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Tuhan berikan pekerjaan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan seluruh umat yang menyaksikan Bapak dari Sabang sampai Merauke Tuhan, bahkan juga di mancanegara diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang memberkati hidup kami, memberkati acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, jika ada di antara Bapak Ibu yang butuh tepangan doa, Bapak Ibu boleh WA, boleh Messenger. Kami ada untuk Bapak Ibu. Acara ini ada untuk Bapak Ibu saudara. Jangan segan-segan untuk mengirimkan topik-topik doanya. Dan jika ada di antara Bapak Ibu yang sudah mengalami mukjizat, mengalami pertolongan Tuhan, kesembuhan dan lain sebagainya, Bapak Ibu boleh kirimkan 1-2 menit videonya supaya bisa kita post di Facebook kita bahwa lewat acara ini banyak orang yang sudah diberkati, sehingga orang-orang lain juga diberkati lewat acara kita ini. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara di acara selanjutnya di minggu depan, hari Rabu di jam yang sama, jam 19.30. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.